Kalau kita jajan, kira-kira yang kita pilih yang sudah dipegang-pegang orang nggak? Gorengan nggak masalah ya, tapi Makanan baru digoreng panas-panas langsung dimasukin nih Bu ke plastik gitu. Itu sebenarnya gimana tuh? Jadi tintanya itu. ketika minyaknya itu ada di kertas itu biasanya nempel ya Bu ya? Iya, jadi kayak ada capnya. Iya. Gorengan pakai cap, bayangkan. Betul, jadi kan? ketika makan tahu isi itu ada tulisannya tuh, ada ijazahnya siapa nggak tahu ya. Untuk makanan kemasan, saya anjurkan lebih baik ayah sama teman-teman nih sahabat Pompi nih untuk cek klik deh. Jangan terpesona terpesona pada makanan-makanan yang wah ini lagi viral nih, lagi viral begitu. Hai sahabat Pompi, selamat datang di podcast Klub Pompi. Dan salam kenal tentunya, karena hari ini Ayah yang bakal temenin sahabat Pompi untuk ngobrol-ngobrol. Tapi kali ini Ayah nggak sendirian, karena Ayah juga akan ditemani dengan seseorang yang kayaknya akan bisa membantu sahabat Pompi untuk membahas kira-kira apa aja sih yang bisa memenuhi kecukupan gizi saat bulan Ramadan ini. Nah, tadi tuh Ayah juga lagi lihat-lihat nih ya sahabat Pompi, kira-kira makanan apa yang cocok buat menu buka puasa. Ini banyak banget, mulai dari gorengan, ada juga kolak, terus juga ada minuman-minuman manis yang warnanya menarik banget. Tapi kadang jadi bingung, sebenarnya minuman-minuman atau makanan-makanan itu tuh memenuhi kecukupan gizi atau enggak sih. Daripada kita bingung-bingung bersama nih ya, kita cari tahu aja jawabannya ini dari Ibu Emma Setiawati. Halo Ibu Emma. Hai Ayah. Salam kenal Ibu. Sahabat Pompi. Sahabat Pompi bertemu dengan Ibu Emma nih yang akan membantu kira-kira menjawab kebingungan kita semua nih Bu. Okay. Jadi kan sekarang di bulan Ramadan ini banyak banget sebenarnya makanan-makanan yang dijual nih ya di jalan atau mungkin juga kita lagi cari tajil, berburu tajil nih gitu kan. Tapi sebenarnya yang bikin bingung adalah kalau menu buka puasa itu sebenarnya harus yang kayak gimana sih Bu? Yang paling cocok untuk dikonsumsi saat kita berpuasa. Oke. Pada saat buka puasa tentu kita aus ya. Iya, betul. Pasti pengennya yang segar-segar, yang adem-adem, yang manis-manis gitu. Nah, masalahnya adalah kelebihan gula ndak nih. Jadi jangan kebanyakan gula, jangan kebanyakan garam. Oh, enak nih kayaknya tahu isi. Kemudian jangan juga kebanyakan lemak, harus gizi seimbang dan mengganti cairan. Oh, oke. Nah, gitu. Dan mengganti cairan juga. Betul, ya. dan jangan banyak gula, garam, lemak itu kan juga dibatasi ya. Oke, nah Gitu. kalau misalnya kita bahas gizi seimbang nih, Oke. misalnya ada yang buka puasanya mungkin mau langsung coba makanan berat misalnya. Nah, gizi seimbang dalam satu piring itu emang yang kayak gimana sih Bu? Ada seratnya tentu saja. Tentu saja ada kandungan vitamin mineral dari buah, dari sayur begitu. Ada protein. Dan karbohidrat tentu saja di sana. Nah, mungkin lemaknya terkandung misalnya di sana, proteinnya digoreng atau apa begitu. Itu gizi seimbang. Itu gizi seimbang. Jadi ada karbohidratnya, ada seratnya, terus juga vitamin ada protein, mineralnya, vitamin mineral, dan mungkin lemaknya itu bisa dibantu dari protein yang digoreng. Mungkin ya, betul. Nah, tapi kalau ukurannya sendiri nih Bu, berapa banyak karbohidratnya, berapa banyak proteinnya, itu seperti apa? Itu kita kenal sebetulnya dengan sepertiga begitu ya. Jadi ada sepertiganya karbohidrat plus, kemudian ada sepertiga protein, ada sepertiganya serat, vitamin, mineral begitu. Oke, nah itu tuh sahabat Pompi. Jadi kalau misalnya mau pilih menu buka puasa itu jangan nih yang kebanyakan gulanya, kebanyakan garamnya Bu ya, dan juga kebanyakan lemaknya. Nah, padahal biasanya nih kalau mau buka puasa tuh pasti yang dipilihnya itu ya. Enak soalnya. Gimana dong? Puasa-puasa ya langsung. Oke, ternyata nggak baik ya kalau langsung mengkonsumsi hal-hal tersebut, apalagi dengan kondisi perut kita kosong. Betul. Oke, berarti hal yang paling pertama tetap air putih yang cukup dulu ya Bu.
Ya, mengganti cairan soalnya Cairan. kita ya. Jadi memang kita pada saat puasa itu kurang elektrolit. Air putih saja sebetulnya nggak bisa ganti, tapi jangan lupa ya, air putih kita itu sudah ada mineralnya loh gitu. Kalau butuh memang perlu asupan elektrolit. Gitu. Oke, baiklah. Nah, tapi ternyata kecukupan gizi ini juga harus aman nih, Bu ya. Iya, Nah, betul. mungkin di sini sahabat Pompi masih agak bingung. Kira-kira ciri-ciri pangan aman itu yang seperti apa nih? Udah cukup gizinya, tapi harus aman juga ternyata. Yang aman tuh kayak gimana, Bu? Kalau kita jajan, kira-kira yang kita pilih yang sudah dipegang-pegang orang nggak? Aduh, jangan dong ya. Nah, Kasar ya. itu kenapa? Karena kita menjaga dari cemaran tuh. Tangan kita pegang-pegang uang yang ya sudah setengah lusuh gitu, kemudian pegang makanan. Itu ada cemaran-cemaran. Nah, cemaran-cemaran itu sebetulnya terkelompok menjadi 3. Cemaran fisik ada, misalnya ada pasirnya ke apa dan seterusnya. Kita beli gorengan, ternyata gorengannya dijajakan di pinggir jalan, kena debu, kena apa. Kemudian ada juga cemaran kimia dan cemaran biologi. Nah, cemaran biologi enggak kelihatan loh, mikrobiologi enggak kelihatan bener. Kadang-kadang tiba-tiba kok mules ya, ternyata gara-gara ada cemaran biologinya gitu. Nah, kalau cemaran biologi itu kan katanya itu nggak kelihatan ya, Bu Maya. Nah, itu gimana sih, Bu? Cara menghindarinya gitu, yang paling mungkin bisa kita lakukan. Karena kan nggak kelihatan juga, susah Betul. juga kayaknya nih. Iya, betul. Nah, itu gimana, Bu, caranya? Yang paling sederhana adalah cari makanan yang tertutup. Yang bersih, yang kelihatan bersih, kemudian tertutup begitu, sehingga dia tidak kena ini ya, tidak kepegang-pegang orang, tidak dijajakan sembarangan di tepi jalan. Kadang-kadang aduh udah lapar, buka puasa lapar, ngelihat di depan ada jual gorengan nggak masalah ya, tapi pertama tadi lemak ya hati-hati, garamnya hati-hati, gulanya hati-hati, juga harus bersih, tertutup, higienis. Oke, Gitu. itu untuk menghindari cemaran biologi. Kalau Oke. fisik mungkin lebih gampang ya, Bu ya, Kelihatan, karena kan langsung betul. kelihatan yang belum dipegang-pegang sama orang lain, yang dijajakannya juga di tempat-tempat yang bersih. Betul. Nah, tapi kalau untuk cemaran kimia ini yang seperti apa, Bu? Kan pewarna buatan kah atau yang seperti Iya, salah satunya bahan berbahaya. Judulnya bahan berbahaya, bukan hanya pewarna buatan. Karena pewarna buatan itu sekarang banyak ya, yang food grade itu banyak. Tapi kalau bahan berbahaya itu nggak boleh dimasukkan. Contohnya adalah rodamin B dan metanyl yellow. Nah, rodamin B itu warnanya jreng begitu loh. Kalau misalnya kita larutkan ke air, kemudian kita bawa ke sinar matahari, itu kayak ada lampunya di dalamnya berpendar. Sama metanyl yellow juga seperti itu. Terang, kuningnya kuning terang dan kemudian ada berpendar ketika kena cahaya. Ini contohnya. Yang lain apa? Yang lain misalnya timbal. Nah, timbal nggak kelihatan, tetapi kalau kita di tepi jalan dan kemudian polusi udara juga ada timbalnya, itu juga beresiko. Jadi oleh karena itu tadi carilah yang tertutup aja deh supaya nggak kena polusi segala macam begitu. Jadi ternyata walaupun memang sudah tertutup nih, sudah higienis, tapi tetap harus diperhatikan juga mungkin untuk warna-warna yang sebenarnya malah menarik ya, Bu ya. Warna yang cerah itu kadang kan malah menggugah selera gitu. Tapi ternyata itu belum tentu selalu baik ya, Bu ya. Betul. Karena harus diperhatikan juga, karena takutnya nih ya, makanan-makanan atau minuman yang sahabat Pompi pilih ini tercemar, baik itu cemaran fisik, kimia ataupun biologi. Jadi harus lebih pilih-pilih lagi untuk menu buka puasa kali ini. Betul, ya. betul. Nah, kalau misalnya sahabat Pompi ini sudah memilih makanan yang higienis, yang tertutup, terus juga yang rendah lemak, gula, dan garamnya ya. Nah, itu berarti sudah jadi pilihan yang baik ya, Bu, untuk menu buka puasa.
Satu lagi, jangan kebanyakan atuh ya. Jangan kebanyakan tetap ya, yang namanya buka puasa perutnya masih kosong, jangan sampai kebanyakan, karena bagaimanapun kalau misalnya yang tadinya garamnya cukup, gulanya cukup, lemaknya cukup, tapi kalau dikali 2, dikali 3 jadi banyak juga Iya, Bu Emma ya. betul. Wah, makanya jangan sampai sahabat Pompi itu memakan atau minum minuman ketika buka puasa ini terlalu banyak. Tetap semuanya harus secukupnya ya Bu Emma ya. Iya, betul. Nah, selain itu nih ya, Bu Emma, Ayah juga pengen tanya nih. Kalau misalnya kita beli makanan di pinggir jalan, misalnya gitu kan, itu seringkali pasti dibungkus dengan plastik. Atau bahkan masih ada nih penjual-penjual yang mungkin agak sedikit nakal karena masih menggunakan styrofoam. Yang sebenarnya udah nggak boleh ya Bu ya. Kalau untuk penggunaan makanan panas, apalagi gitu kan. Nah, gimana nih sahabat Pompi untuk memilih atau mungkin baiknya mencegah bahan-bahan yang berbahaya ini akhirnya ikut kemakan nih sama kita. Jadi bahan-bahan berbahaya misalnya ya styrofoam itu bisa kok digunakan untuk makanan sepanjang, kalau plastik juga ya itu sepanjang ada tanda tara pangan. Tara pangan itu gelas berkaki dan garpu. Oh, okay. Jadi gelas berkaki, iya betul. Nah itu tara pangan, artinya dia sudah food grade. Satu. Nah yang kedua, styrofoam nggak boleh panas, nggak boleh berlemak segala macam. Itu karena apa? Karena memang ketika dia panas, ketika dia berlemak, dia melepaskan stiren. Walah, ngomongnya kok ini banget ya? Ini biar jadi informasi juga nih. Stiren ini berarti salah satu kandungan yang ada di styrofoam. Salah satu kandungannya, namanya juga polistiren. Jadi stirennya lepas satu. Stiren ini menyebabkan kanker gitu. Nah, kemudian karena tadi sudah ada tara pangan, ya semoga saja dengan begitu kita juga bisa mencegah itu kalau keluar nih stirennya itu cemaran kimia juga. Iya benar juga tuh. Jadi harus diperhatikan juga ya. Betul. Gak cuma makanannya tapi bahkan bungkusnya juga harus diperhatikan. Karena biasanya kan makanan baru digoreng panas-panas langsung dimasukin nih Bu ke plastik gitu. Itu sebenarnya gimana tuh? Untuk penggunaan plastik ini kayaknya yang paling paling banyak, yang paling massal digunakan nih. Betul. Untuk penggunaan plastik itu gimana tuh? Plastik itu banyak jenisnya soalnya ya, ada 7 jenis ya plastik itu. Nah itu kalau kita lihat itu ada tanda daur ulang, dalamnya ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu bukan berarti didaur ulang sekali 2 kali boleh, enggak. Itu jenis plastiknya. Nomor 1 itu jenis plastiknya apa, nomor 2 jenis plastiknya apa. Nah tergantung pada jenis plastiknya. Misalnya polipropilen. Polipropilen itu hanya dapat digunakan untuk paling tinggi 100 derajat Celcius misalnya gitu. Jadi air mendidih. Nah kalau itu air mendidih masukkan meleot dia langsung. Nah yang seperti itu ketika dia rusak, maka dia mengeluarkan bahan-bahan yang tidak kita inginkan. Namanya migrasi. Kalau enggak ya enggak apa-apa sih, kita bisa gunakan itu plastik. Berarti masih boleh nih. Tapi Ayah pengen tahu Bu, mungkin kalau misalnya kita beli di luar, itu kan kita nggak tahu ya plastik yang digunakan itu plastik kode berapa gitu kan, udah nggak bisa tahu. Tapi mungkin ada perbedaan yang bisa dilihat secara kasat mata. Mungkin kalau yang food grade itu yang lebih tebal atau mungkin yang lebih lentur. Mungkin ada yang bisa dilihat sama sahabat Pompi mungkin Bu, dan kasat mata. Yang lebih tebal, yang lebih tipis tergantung pada lapisan plastiknya itu sendiri sebetulnya ya, bukan pada jenis plastiknya. Polipropilen itu juga bisa tebal, bisa tipis. Kemudian polietilen tereftalat atau PET itu juga bisa tebal, bisa tipis. Ada HDPE, high density polyethylene, kemudian ada LDPE, low density polyethylene. Banyak ya, tapi rasanya insya Allah sih sepanjang dia digunakannya secara bijaksana, artinya ya jangan panas-panas masukin dong, nggak gitu, nggak ada masalah sih. Oke, berarti mungkin untuk
sahabat Pompi nih yang beli makanan itu mungkin lebih baik untuk bawa tempat makan sendiri. Iya, itu betul. bisa jadi pilihan yang paling tepat. Dan juga mungkin untuk para pedagang yang menjual juga ini harus lebih memilah-milih lagi ya Bu ya, jenis plastiknya yang food grade tentunya yang aman juga untuk digunakan ketika membungkus makanan itu sendiri. Iya, satu lagi nih. Saya itu masih ketemu loh penjual gorengan yang suka pakai kertas koran atau Iya, itu. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Tintanya bisa saja mengandung timbal. Iya, betul. Jadi Tintanya itu. ketika minyaknya itu ada di kertas itu biasanya nempel ya Bu ya. Iya, jadi kayak ada capnya. Iya. Gorengan pakai cap, bayangkan. Betul, jadi kan? ketika makan tahu isi itu ada tulisannya tuh, ada ijazahnya siapa nggak tahu ya. Biasanya kayak gitu. Oke, baik. Berarti nggak cuman makanannya, jenis makanannya, tapi juga bungkusnya itu juga harus diperhatikan. Dan Iya, tentunya betul. itu harus kerjasama dari pembeli dan juga penjual ya Bu ya. Betul Dua-duanya banget. harus jadi pelaku yang sama-sama memilah-milih nih bagaimana tempat makan yang baik yang harus dipilih. Apalagi kan kalau orang mungkin buka puasa udah nggak lihat ya Bu ya, udah aja yang penting beli karena udah lapar gitu kan. Mungkin ini harus jadi perhatian khusus nih buat para penjual dan juga pembeli. Nah, selain itu nih Bu ya, kalau tadi kita udah bahas tempat makanannya itu sendiri. Nah, ini Ayah mau tanya mengenai frozen food. Ini juga lagi banyak banget nih Bu, mau itu di Instagram, di TikTok, kayaknya lagi banyak banget nih yang membahas atau menjual frozen food, makanan kaleng, apalagi mungkin Ayah sendiri anak kosan. Iya. Ini kayaknya jadi pilihan yang paling menarik nih ya untuk beli frozen food. Udahlah biar gampang aja, apalagi misalnya mau buka puasa repot-repot dari kantor, kayaknya pengen yang cepet aja, tinggal goreng atau tinggal buka kaleng aja atau bahkan mie instan. Nah, ini gimana nih Bu? Adakah batasan-batasan aman untuk Ayah sendiri mungkin sebagai anak kosan atau sahabat Pompi nih yang kayaknya pengennya satset cepet-cepet aja, itu gimana sih Bu batasan amannya untuk makan makanan ini? Untuk makanan kemasan, saya anjurkan lebih baik Ayah sama teman-teman nih sahabat Pompi nih untuk melihat cek-klik deh, cek kemasannya. Cek kemasannya itu masih bagus nggak? Kadang-kadang kemasannya sudah peok, sudah robek, kena seperti ketusuk begitu, itu jangan. Kemudian itu cek klik pertamanya kemasan ya, kemudian cek labelnya. Nah, kemudian kalau cek labelnya di dalam label itu ada banyak, misalnya di dalam label cara menghangatkannya gimana, tiba-tiba aja kita masukkan microwave begitu supaya lebih cepet, apalagi kalau keburu lapar gitu kan, masuk microwave ternyata plastiknya nggak bisa dipakai untuk microwave, misalnya begitu, ada labelnya, caranya bagaimana, kemudian cek izin edarnya. Nah, paling penting nih cek izin edarnya. Kenapa? Pangan dalam kemasan yang tadi frozen, yang kemudian kaleng segala macam, itu ada cara produksi pangan olahan yang baiknya harusnya. Nah, ketika dia diproduksi dengan cara yang baik, dia punya masa kadaluarsanya sekian gitu. Jadi cek izin edarnya, cek kadaluarsanya juga. Ada izinnya, ada kadaluarsanya. Jadi cek klik satu, kemudian yang kedua, kalau kemasan pangan-pangan dalam kemasan yang tadi itu wajib izin edar semua. Itu kecuali dia pangan siap saji misalnya, saya beli soto gitu, sotonya siap saji, kemudian saya bawa pulang, saya taruh di freezer. Nanti malam saya gunakan lagi, saya angetin kan jadi es, es soto. Kemudian saya angetin, kemudian saya makan. Iya, itu kan sekali makan. Jadi sekali makan jadi. Nah, nggak bertahan lama. Itu maksimal 7 hari atau kurang dari 7 hari. Itu nggak perlu izin edar memang. Tapi kalau sudah 7 hari atau lebih,
sudah harus dengan izin edar. Oke, berarti ini harus dipastikan nih kalau misalnya sahabat Pompi beli makanan-makanan yang frozen food, ini harus dicek ya Bu ya, sudah ada izin edarnya atau belum. Nah itu mungkin kita bisa cek ada websitenya kah atau ada aplikasinya Bu? Kalau untuk... Ada namanya BPOM Mobile, ada namanya Cek BPOM, ada, dan itu Android, by Android bisa loh, bisa dilihat di Play Store. Nah, bisa di-download di Play Store. Kemudian sekarang ada yang namanya QR Code. QR Code ya misalnya, aduh kok kecil-kecil amat nggak kelihatan. Nah, QR Code-nya saja di-scan supaya bisa lihat ini kan bisa diperbesar. Oke, berarti itu sebenarnya udah sangat memudahkan ya buat sahabat Pompi kalau misalnya mau beli makanan yang frozen food nih, yang pengennya cepat-cepat aja gitu kan. Nah itu bisa dicek dulu izin edarnya. Nah tapi kalau misalnya secara batasannya, secara berapa banyak, itu ada nggak sih Bu kayak ternyata nggak boleh kebanyakan juga nih kita mengkonsumsi makanan kalengan gitu karena ada bahan pengawetnya atau gimana mungkin Bu? Teknologi pengawetan dulu deh saya ngomong ya. Aduh maaf lagi, berat lagi ya sahabat Pompi. Jadi teknologi pengawetan itu macam-macam. Salah satunya ditambahkan pengawet. Tentu saja pengawetnya ada standarnya. Ada misalnya untuk pangan yang ini pengawetnya hanya boleh ini. Hanya boleh ini. Batas maksimalnya segini. Nah, kalau ada izin edarnya itu sudah dinilai, dievaluasi, betul dia tidak lebih, betul dia pengawetnya sudah sesuai. Nah, kemudian teknologi yang lain bisa dengan dibekukan tadi, dibekukan, tetapi dibekukannya bukan dengan kulkas rumahan kita, nggak cocok gitu. Kenapa? Karena dia pakai blast freeze atau quick freeze. Dalam waktu berapa menit, cuman ada kurang dari 10 menit sudah di suhu minus 18 derajat Celcius. Nah itu teknologi yang lain. Jadi Bu kalau begitu saya masukkan ke kulkas saya bisa dong itu jadi frozen food. Bukan seperti itu yang dia menamakan frozen food. Itu sebetulnya pakai blast freeze atau quick freeze tadi. Kemudian teknologi yang lain dipanaskan. Ingat ya kayak susu pasteurisasi itu kan lebih lama dibandingkan susu segar biasa. Susu segar paling sehari juga basi ya. Pasteurisasi bisa tambah lagi umur simpannya. Kemudian bisa juga namanya UHT, ultra high temperature. Itu dipanaskan dengan suhu sangat tinggi dengan waktu tertentu. Nah itu juga teknologi pengawetan. Teknologi pengawetan yang lain adalah dengan tekanan dan suhu. Jadi tekanannya ada, suhunya ada. Kalau kami menyebutnya biasanya yang di dalam kaleng itu ikan dalam kaleng segala macam. Itu dengan kita menyebutnya F0. F0 itu F0-nya minimal 3,0. Maksudnya apa? Dengan suhu 121 derajat di tempat paling dinginnya, di tengah-tengahnya persis itu 121 derajat selama 3 menit misalnya begitu. Oke, berarti jadi teknologinya banyak ya, bukan hanya pengawet ya. Berarti kalau misalnya memang sudah ada izin edarnya, sebenarnya itu sudah dipastikan aman ya Bu? Sudah dipastikan aman. Karena dari awal sudah dinilai tuh pengawetannya dengan begini, jumlahnya berapa, sudah semuanya sudah dinilai. Ya, berarti yang harus dilakukan sama sahabat Pompi paling pertama kali adalah mengecek izin edarnya Bu ya. Kalau memang sudah ada izin edarnya sudah dipastikan aman. Nah ada juga mungkin nih sahabat Pompi pengen tahu Bu mengenai perbedaan best before dan juga expired. Karena selain ada izin edar, biasanya di kemasan juga ada nih, ada best before-nya, ada expired-nya. Nah ini hanya perbedaan penulisan saja atau memang ada perbedaan makna juga nih? Sebetulnya ada perbedaan makna juga. Ini Ayah pinter banget sih pertanyaannya. Ini sebagai anak kosan pengen tahu nih Bu, soalnya kan kita banyak beli makanan untuk disimpan gitu kan. Nanti tahu-tahu ada yang ternyata udah expire, ada yang ternyata best before-nya juga sudah lewat. Nah pengen tahu nih makanya. Kalau di Indonesia peraturannya itu masih expired date ya.
di beberapa negara yang lain, beberapa nggak semua negara juga itu ada yang best before. Jadi yang dinamakan expired date itu setelah tanggal itu kami nggak jamin loh gitu. Jadi konsepnya begitu, itu expired karena itu batas terakhir. Nah kalau best before itu best sebelum tanggal itu. Itu kondisinya best untuk dikonsumsi itu paling baik. Setelahnya mungkin bisa lebih baik, tapi lebih baiknya berapa lama? Mestinya kan kita tahu, Nah ini konsumen kita kadang-kadang nggak ngerti berapa lama sih setelah best before itu bisa saya konsumsi, katanya better habis best better gitu. Nah ini sampai berapa lama? Karena itu di Indonesia karena konsumen kita yang pengen praktis-praktis saja, maka kita, sampai saat ini pengaturannya adalah dengan expired date tadi. Oke, berarti kalau expired udah jangan dicoba-coba lagi aja ya, Bu ya baiknya ya. Betul. Karena sebenarnya biasanya juga ada perbedaan ya Bu dari makanan juga, entah itu warna atau baunya sebenarnya udah ada perubahan biasanya ya dia ketika sudah expired. Jadi ini juga memang harus sering-sering dicek, atau bahkan biasanya ketika mau belanja Bu, karena beberapa kali Ayah juga ketika belanja ternyata expirednya sudah lewat gitu. Jadi ini kayaknya jadi perhatian khusus nih untuk sahabat Pompi, nggak cuman mengecek makanan-makanan yang ada di rumah, tapi juga ketika mau belanja juga sepertinya harus cek ulang lagi ya Bu, karena kadang suka ada yang terlewat. Nah jadi jangan sampai ternyata gulanya udah cukup, garamnya udah cukup, tapi sudah expired. Itu kayaknya sama-sama aja ya. Jadi jangan sampai sahabat Pompi memang harus lebih memilah-milih nih soal makanan ya Bu ya, karena buat perut sendiri harus hati-hati ya. Bukan hanya perut sendiri saat ini loh Ayah. Kenapa? Karena makanan itu kayak tabungan kesehatan kita. Apa yang kita makan sekarang berbahaya, ke depan itu akan jadi penyakit kita gitu. Jadi itu hati-hati. Harus diperhatikan karena mungkin sakit perutnya nggak langsung hari ini ya Bu ya. Oh ya. Bisa minggu depan nanti bingung kayak aduh kenapa nih sakit perut, ternyata karena makanan kalengnya sudah expired. Jadi harus hati-hati ini sahabat Pompi ya. Nah, kalau misalnya nih, Ayah mau juga masih pengen tahu nih Bu ya tentang makanan-makanan yang memang kita misalnya agak kurang yakin nih gitu ya. Ini kayaknya agak kurang bersih atau gimana. Ini Bu Emma nih ya sebagai yang mungkin lebih paham soal memilah-milih makanan nih. Bagaimana sih Bu mengikuti intuisi untuk menentukan makanan yang sekiranya memang ini kayaknya makanan terbaik nih Bu untuk dipilih? Karena itu agak susah kan, tadi kan sudah dibahas warnanya terang belum tentu sehat. Ternyata misalnya terlihatnya bersih belum tentu ternyata ada cemaran biologi juga. Nah kira-kira gimana nih cara paling mudah mungkin Bu, ini tips paling mudah memilih makanan yang kayaknya ini paling tepat nih gitu. Yang pertama, pilihlah tempat penjualan yang bersih. Karena tempat penjualan yang bersih biasanya juga mereka tempat penjualan itu mereka juga melihat-lihat siapa sih suppliernya dia, bener nggak, kan mereka namanya juga nggak mau cemar ya. Nah, karena itu carilah tempat penjualan yang bersih, yang higienis lah ya, yang mempunyai sanitasi baik begitu. Nah kemudian yang kedua, jangan terpesona pada makanan-makanan yang wah ini lagi viral begitu, padahal belum tentu benar. Tadi cek lagi gula, garam, lemak, hati-hati. Kenapa? Kebanyakan gula saat ini nabung diabetes nanti belakangan, kan gitu kan. Kebanyakan garam sekarang berarti nabung darah tinggi nanti ke depan. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah makanlah dalam jumlah yang cukup. Kebanyakan bahaya juga bagi kita. Apalagi gadis-gadis kayak Ayah ya, pengen langsing gitu, nanti ukurannya kayak saya lagi. Membulat. Masih sehat loh Bu Emma ini nih. Makanannya dijaga, ini contoh ya, bukti nyata makanannya dijaga. Luar biasa. Itu. Jadi untuk masalah yang aman yang seperti itu, tapi aman saja nggak cukup, gizi juga harus dilihat ya. Oke,
Berarti ini kayaknya cara paling mudah nih untuk sahabat Pompi kalau misalnya mau beli makanan ya. Kalau memang sekiranya tempatnya ternyata agak bau ya Bu ya, kurang sedap, sanitasinya nggak baik, itu udah pasti jangan dipilih ya Bu ya. Karena resiko cemarannya besar. Nah itu kayaknya udah paling gampang. Jadi kalau misalnya ternyata sahabat Pompi masih beli makanan di tempat yang baunya kurang sedap, terus juga tidak bersih, wah udah dipastikan susah ya Bu ya untuk menentukan gizi yang cukup di dalamnya. Amannya juga loh. Udah pasti nggak aman ya Bu ya Iya. kalau kayak gitu. Nah, itu kayaknya cara paling mudah nih buat sahabat Pompi. Nah sebenarnya tadi udah banyak banget pertanyaan Ayah yang kejawab. Tapi nih kayaknya sahabat Pompi juga masih penasaran tentang hal-hal apa saja yang harus disiapkan untuk sahur. Nah kalau tadi kita menu berbuka puasanya, bagaimana sih cara memilih tajil yang tepat? Jadi nggak harus selalu manis, tapi lebih baik yang pas mungkin ya Bu ya? Yang seimbang. Yang seimbang, yang pas, yang seimbang, nggak harus selalu manis ya. Nah itu dia sahabat Pompi, kita tadi udah bahas banyak banget ya Bu ya tentang kira-kira kecukupan gizi seperti apa sih untuk menu buka puasa sahabat Pompi. Tapi kalau masih penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, pastikan sahabat Pompi masih stay tune terus ya di podcast Klub Pompi.